Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di pagi hari. Kopinya tumpah di atas bantal. Perkenalkan, saya Ade Kartika Putri akan membahas tentang analisis bisnis digital. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, saya akan mempresentasikan analisis bisnis digital PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Presentasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana transformasi digital membentuk model bisnis modern. Perkembangan teknologi digital telah menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi global. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan fundamental dalam cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam ekonomi digital, didorong oleh e-commerce, fintech, dan platform digital. Sektor-sektor ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan peluang bisnis baru. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara bisnis dijalankan, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien, skalabel, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Pemahaman konsep bisnis digital menjadi krusial dalam konteks akademik maupun praktis untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Fenomena ekonomi digital ditandai dengan meningkatnya tren digitalisasi global. Digitalisasi menjadi tren dominan dalam perekonomian global, mengubah cara organisasi beroperasi dan berkompetisi di pasar internasional. Perubahan signifikan dalam perilaku konsumen beralih ke platform digital untuk pencarian informasi, pembelian, bahkan untuk interaksi dengan merek. Peningkatan drastis dalam penetrasi internet dan transaksi digital di Indonesia didukung oleh kepemilikan smartphone yang tinggi. Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan ekonomi digital melalui regulasi dan insentif untuk pertumbuhan sektor teknologi, sehingga fenomena ini menciptakan ekosistem digital yang dinamis, di mana bisnis harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang terus berkembang. Bisnis digital sendiri didefinisikan sebagai model bisnis yang menggunakan teknologi digital sebagai inti dari seluruh proses penciptaan nilai, mulai dari produksi hingga distribusi dan layanan pelanggan. Peran teknologi digital, yaitu teknologi digital bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi fondasi dalam setiap aspek bisnis, mengintegrasikan seluruh proses dan memungkinkan skalabilitas yang tinggi. Bisnis digital menciptakan nilai melalui data, algoritma, dan platform yang memungkinkan personalisasi, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Digitalisasi adalah proses mengkonversi proses bisnis tradisional ke format digital. Sementara bisnis digital membangun model bisnis baru yang berakar pada teknologi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Pada bisnis konvensional, bisnis tersebut berbasis fisik dan offline. Kemudian, interaksi dilakukan melalui tatap muka langsung, proses secara manual dan berbasis kertas. Jangkauannya masih terbatas, kemudian operasional tergantung lokasi fisik, kapasitas terbatas oleh infrastruktur, dan adanya biaya operasional yang tinggi. Sedangkan pada bisnis digital, bisnis ini berbasis platform digital. Transaksi dilakukan secara daring atau online, proses terjadi otomatis dan data-driven. Jangkauan pasar lebih luas dan fleksibel, kemudian operasional 24/7 tanpa batas waktu. Skalabilitas tentunya lebih tinggi dan cepat, dan terjadi efisiensi biaya yang lebih optimal. Perbedaan fundamental dari bisnis digital dan konvensional menunjukkan mengapa bisnis digital memiliki keunggulan kompetitif dalam era transformasi digital,
terutama dalam hal skalabilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Dalam evolusi model bisnis di era digital, bisnis berbasis lokasi fisik dengan jangkauan terbatas beralih menjadi platform digital, yaitu pelarihan ke platform yang menghubungkan ke produsen dan konsumen secara langsung. Data digunakan sebagai aset untuk pengambilan keputusan dan personalisasi. Kemudian adanya model ekosistem, yaitu pengembangan ekosistem bisnis yang saling terintegrasi dan saling menguntungkan. Dan terjadinya inovasi berkelanjutan. Inovasi digunakan sebagai kunci utama untuk mempertahankan daya saing dan relevansi. Evolusi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari bisnis yang statis dan terbatas menjadi entitas dinamis yang cepat melalui pemanfaatan teknologi dan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis digital. Terdapat 3 jenis bisnis digital. Yang pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Pengertiannya, konversi langsung dari produk atau layanan fisik ke format digital. Karakteristiknya, produk digital menggantikan produk fisik, efisiensi biaya tinggi, distribusi instan, dan skalabilitas tanpa batas. Contohnya e-book yang menggantikan buku fisik, e-learning yang menggantikan kelas konvensional, layanan transportasi berbasis aplikasi yang menggantikan taksi tradisional. Manfaatnya tentu saja pengurangan biaya produksi dan distribusi, jangkauan pasar global, update konten instan, dan pengalaman pengguna yang personal. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator digital dari bisnis non-digital. Pengertiannya, platform digital yang memfasilitasi transaksi bisnis non-digital. Karakteristiknya berperan sebagai perantara menghubungkan pembeli dan penjual, atau menyediakan infrastruktur transaksi dan menjamin keamanan. Contohnya, marketplace e-commerce, platform pemesanan online untuk restoran dan hotel, kemudian platform pembayaran digital. Dampaknya adalah meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha, memperluas jangkauan konsumen, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah bisnis digital hybrid. Pengertiannya, integrasi antara produk digital dengan fasilitas bisnis fisik dalam satu ekosistem. Karakteristiknya, kombinasi optimal antara keunggulan digital dan pengalaman fisik, ekosistem terintegrasi, dan nilai tambah yang komprehensif. Konsep ekosistem platform digital yang menghubungkan layanan fisik dan digital menciptakan pengalaman seamless bagi pengguna. Keunggulannya fleksibilitas dalam pelayanan, pengalaman pelanggan yang lengkap, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk melayani berbagai preferensi pelanggan. Ini adalah sejarah singkat dari perusahaan yang akan saya analisis, yaitu PT Goto, Gojek, Tokopedia, Terbuka. PT Goto berdiri pada tahun 2021 sebagai hasil merger dari Gojek dan Tokopedia. Perusahaan bergerak dalam bidang teknologi, transportasi, e-commerce, dan keuangan digital dengan kode saham GOTO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. Layanan utama dari perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama transportasi dan pengiriman dengan layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Kemudian ada layanan e-commerce yaitu Tokopedia berupa marketplace dan layanan pembayaran. Dan yang ketiga berupa keuangan digital berupa GoPay, GoPayLater, dan GoModa. Dalam ekosistem bisnis digital Goto, PT Goto Gojek Tokopedia mewakili transformasi digital yang komprehensif dalam ekonomi Indonesia. Perusahaan ini menggabungkan 3 model bisnis digital utama dalam satu platform terintegrasi. Sebagai versi digital dari non-digital, digitalisasi layanan transportasi, pengantaran, dan logistik yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.
Goto juga berperan sebagai fasilitator digital, yaitu platform marketplace yang memberdayakan UMKM dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Kemudian Goto juga menjalankan bisnis hybrid atau super app, berupa integrasi layanan on-demand, e-commerce, dan vintage dalam satu aplikasi terpadu. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Goto sebagai versi digital dari bisnis non-digital melakukan digitalisasi menyeluruh terhadap layanan transportasi dan logistik yang sebelumnya dilakukan secara tradisional. Transformasi ini tidak hanya menggantikan proses manual, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui efisiensi, transparansi, dan kenyamanan. Layanan utamanya berupa GoRide dan GoCar, yaitu transportasi on demand dengan sistem booking real time. Kemudian ada GoFood, yaitu layanan pesan antar makanan dengan pelacakan pesanan. Dan GoSend, berupa pengiriman barang dengan berbagai opsi kecepatan. Dampaknya, waktu tunggu berkurang hingga 70%, terjadi transparansi harga, dan kepuasan pelanggan meningkat drastis. Sebagai fasilitator digital untuk UMKM, Goto sebagai bagian dari ekosistem Goto berperan sebagai platform digital yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa investasi besar dalam infrastruktur fisik. Goto menyediakan akses marketplace, yaitu UMKM dapat membuka toko digital tanpa biaya sewa gedung atau lokasi strategis. Kemudian terdapat juga pemasaran digital, yaitu ekspos produk kepada jutaan calon pembeli melalui fitur pencarian dan rekomendasi algoritma. Sehingga terjadi peluang ekspansi pasar dari lokal ke nasional, bahkan adanya potensi regional. Dalam bisnis digital hybrid, Goto menjalankan super app yaitu integrasi ekosistem digital. Model bisnis hybrid Goto menciptakan sinergi kuat melalui integrasi layanan on-demand, e-commerce, dan vintage dalam satu aplikasi terpadu. Pendekatan ini menghasilkan network effect yang semakin kuat seiring pertumbuhan pengguna. Goto berhasil menciptakan ekosistem digital yang komprehensif, di mana berbagai layanan saling terintegrasi dan saling menguntungkan. Model bisnis hybrid yang diterapkan memungkinkan perusahaan untuk menangkap nilai dari berbagai segmen pasar, sambil memberikan pengalaman seamless kepada pengguna. Posisi dominan ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam persaingan industri teknologi Indonesia. Goto memiliki keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, skala bisnis yang besar, melayani jutaan pengguna aktif bulanan dengan jangkauan nasional yang luas, menciptakan economies of scale. Ekosistemnya terintegrasi, sinergi antara layanan transportasi, e-commerce, dan pembayaran dalam satu platform meningkatkan retention pengguna. Kemudian Goto telah menggunakan basis teknologi, menggunakan platform algoritma canggih untuk matching, rekomendasi, dan optimasi operasional berbasis data real time. Kemudian sifatnya yang fleksibel adaptif, berupa kemampuan merespon perubahan pasar dan kebutuhan konsumen dengan cepat melalui pengembangan fitur baru. Goto sendiri menghadapi potensi penghasilan dan terikat oleh tidak terikat oleh lokasi fisik atau batas geografis tradisional atau disebut pasar tanpa batas. Platform ini memungkinkan jangkauan pasar nasional dari Sabang sampai Merauke, akses bagi konsumen di kota besar maupun daerah terpencil, peluang ekspansi ke pasar regional ASEAN, dan operasional 24/7 tanpa batasan waktu buka toko. Untuk potensi penghasilannya sendiri, model bisnis multilini menciptakan sumber pendapatan yang beragam. Yang pertama ada revenue stream berupa komisi transaksi, iklan, dan subscription. Yang kedua adalah penyertaan lapangan kerjaan, yaitu jutaan driver dan mitra merchant. Yang ketiga,
ekonomi berbagi, yaitu monetisasi aset yang tidak terpakai, dan kontribusi GDP, meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Goto menjalani inisiatif transformasi, yaitu yang pertama integrasi ekosistem. Menggabungkan Gojek dan Tokopedia menjadi super app terpadu dengan single sign-on dan payment ecosystem. Yang kedua, digitalisasi UMKM, yaitu program edukasi dan pendampingan untuk membantu pelaku usaha tradisional beralih ke digital e-commerce. Yang ketiga, kolaborasi publik, yaitu partnership dengan pemerintah untuk digitalisasi layanan publik dan inklusi keuangan. Goto menghadapi tantangan. Yang pertama, persaingan yang ketat. Platform digital lain terus berkembang dengan inovasi dan strategi agresif untuk merebut pangsa pasar. Kemudian, ancaman keamanan data menjadi tanggung jawab besar dalam melindungi data pengguna dari ancaman cyber dan kebocoran informasi. Yang ketiga, evolusi teknologi yang sangat cepat menuntut investasi, riset and development berkelanjutan, dan adaptasi yang cepat. Yang keempat, talenta digital, yaitu adanya kesenjangan skill digital dalam masyarakat memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Berikut adalah rekomendasi strategis yang diajukan kepada PT Goto dalam menghadapi masa depan bisnis digital. Yang pertama, dengan melakukan strengthen data analytic and AI. Investasi dalam predictive analytic dan AI untuk personalisasi lebih dalam sehingga terjadi optimasi pricing dan fraud detection yang lebih akurat. Yang kedua, adanya advanced fintech service, yaitu pengembangan layanan keuangan lanjutan seperti peer-to-peer lending, insurance digital, dan wealth management untuk ekspansi Goto Financial. Yang ketiga, inovasi teknologi baru, eksplorasi blockchain untuk transportasi supply chain, Web 3.0 untuk metaverse commerce, dan IoT untuk connected service. Yang keempat adalah upgrade digital kompetensi berupa program pelatihan berkelanjutan untuk karyawan dan mitra, serta partnership dengan institusi pendidikan untuk menciptakan talenta digital. Kesimpulannya, bisnis digital adalah model bisnis masa depan yang tak terelakkan. Goto sebagai contoh sukses bisnis digital hybrid dengan ekosistem terintegrasi terus bertransformasi dalam menghadapi tantangan dan peluang. Transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan inovasi, adaptasi, dan komitmen jangka panjang untuk menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder. Terima kasih.